Halo, halo, halo. Wah, mantap, mantap, mantap. Thank you, thank you, thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Happy cuan guys. Tambah lemu guys. Yo, what's up guys? Welcome. Tap layar dulu guys. Info saham all in. Ya, sudah saya pindahkan guys dananya guys. Nanti lagi ya. Halo guys. Arakandar. Keren guys. Halo guys, halo. Welcome guys, welcome to my live guys. Pak PP gacor, mantap guys. Hadir sip guys. Yo guys, IHSG sudah mulai membaik nih guys ya. IHSG sudah mulai bagus nih. Welcome. Semangat. Mulai recovery tipis-tipis nih guys. Dewa, WK. Kenapa Dewa guys? Ada apa guys dengan Dewa guys? Saham-saham komoditi sekarang lagi dihajar guys ya. Inco ZP-nya jualan, iya guys ya. ZP-nya jualan guys di Inco guys. Tapi doi barangnya masih gede guys ya, 200 miliar guys. Jadi jualan itu karena ini guys, karena apa namanya? Karena murni sentimen market guys. Murni sentimen dari kebijakan pemerintah guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam guys. Welcome guys. Panas guys ya kopinya guys. Jangan lupa tap layar dulu guys. Sambil nunggu guys. Nunggu settingannya nyala guys. Oh iya Bang Naldi. Pasukan Goto 51 mantap guys. Info CDA. Pak PP bagus guys. Pak PP biasanya kalau rebound itu nggak cuma sekali guys ya. Biasanya sih. AK borong semua saham Pak PP, mantap guys. Tapi AK ini trader guys ya. Bisa-bisa besok AK jualan nih guys. Sayang kita nggak beli BRPT guys ya. Kita sudah tahu guys ya. Doi borong BRPT guys. PMJS gimana kok nggak ada kabar? PMJS itu saham gorengan. PMJS itu saham gorengan guys. Skip. Tetap layar dulu guys. Yo guys. Welcome to my live guys ya. Welcome to my live guys, langsung saja guys. Mumpung saya lumayan mood guys ya. Welcome to my live guys. Kemana aja wis? Di sini aja guys. Bentar guys, saya screenshot guys. Dewa lambat banget bang. Waduh guys, kalian itu kalau pengen cepet kaya ya ini aja guys. Ke dukun guys. Atau nyuri aja guys. IMPC Excel tambah banyak. Itu bukan Excel sembarangan itu guys. XL bukan sembarang XL. Dukun aja nggak kaya-kaya iya guys. 3% Dewa naik 3% guys. Dewa naik 3% itu. Nah kalian pegang obligasi setahun aja 6% guys. 5%, 6% guys. Itu sehari 3% guys ya. Yo itu cepet guys. Gitu guys. Pengennya sekarang beli besok arah. Nah itu hoki lah itu ya.
Yo, what's up guys ya. Selamat datang di live saya guys ya. Welcome to my live guys. Selama sampai jam 8 guys ya. Selama sampai jam 8 kita akan lihat-lihat saham guys. Ya, kita akan lihat-lihat saham. Hari ini IHSG hijau. Penopangnya IHSG ada Pak PP ya. Ada banking juga menguat hari ini guys. Kita cek ya. BBRI naik 3% itu menguat guys. BBCA juga naik ya, jadi banking naik, Pak PP naik ya, powerful guys. Hari ini IHSG tebel 1,2% guys. Ya. Semoga lanjut bullish sampai all time high guys ya. Jangan ke bawah-bawah dulu guys. Ke bawah-bawahnya nanti tahun depan aja guys. Oke ya. Kemudian update grup dulu. Hari ini kita belum jualan apapun. Kita belum beli apapun guys. Ya, masih santai guys ya. Kita belum beli, kita belum jual guys. Jadi masih slow-slow aja guys ya. Gitu guys. Ya, ada saham kita yang ARA ada guys. Hari ini yang ARA ada, yang naik 8% ada. Yang Junam juga ada guys. Naik 7% guys ya. Yang Junam juga ada karena kebijakan pemerintah guys ya. Kampret. Tiba-tiba dipajeki guys ya. Nggak ada apa, nggak ada angin, nggak dapat, tiba-tiba dipajeki guys. Siapa guys yang ngira hari akan keluar kebijakan pajak itu guys? Siapa yang ngira guys ya? Itu jangan di luar prediksi itu guys ya. Ya, nggak tahu lah ya. Scalping apa swing guys ya. Saya sudah pensiun scalping guys, capek. Ada yang nyarankan main saham gorengan. Tadi di grup saran main saham gorengan aja, cepet. Kota naik kenceng, itu naik kenceng ya. Tetap tidak tergiur guys ya. Tetap tidak tergiur gorengan guys. Kalau kalian mau main saham gorengan silahkan guys. Nggak ada yang melarang guys. Tapi ya hati-hati aja guys ya. Soalnya high risk ya. Gitu guys. Jadi ya takut saya guys ya. Jualannya juga, apalagi main waran guys ya, itu bukan style saya guys. Main waran itu bingung guys ya jualannya guys. Jualannya bingung guys ya. Gitu guys. Oke guys ya. Nah, cara gabung grup klik link di bio guys. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Saham gorengan bisa jadi liquid nggak? Karena transaksinya jadi gede. Bisa guys. Bisa guys. MSIN itu sebelumnya gorengan guys ya. Maksudnya sebelumnya transaksinya kecil guys. Tapi sekarang lumayan gede, tiap hari gede gitu guys. MSIN itu guys. Nggak tahu ya gimana kabarnya MSIN hari ini guys. Bagi pengalaman pas scalping, gak enak guys scalping itu guys ya, capek guys ya. Capek eman guys ya. Lebih enak, lebih santai swing guys. Ya tanya Andri Hakim aja guys ya. Apalagi invest jangka panjang lebih enak lagi sebenarnya guys. Oke guys. Welcome to my life guys. Ini ada konspirasi dari saya guys ya. Entah ini masuk atau enggak guys ya. Pertama itu guys, konten saya kan tentang saham yang kena kebijakan jelek guys. Ya, saham yang kena kebijakan jelek dari pemerintah guys. Yaitu ada Goto ya. Ada Goto dan juga ada Inco guys. Yang saya highlight guys ya. Untuk Goto guys, uniknya guys, sahamnya Junam ke 50 guys, tapi Danantara masuk guys. Berpikir secara logika guys. Ya.
Saham ini guys, saham GoTo ini sama pemerintah ibaratnya digebuk guys ya. Nih, yang sebelumnya itu fee-nya dapat 10% ya. Sekarang cuma dapat 8% nih aplikasinya guys. GoTo ini guys. Nah, tapi Danantara masuk guys. Kok bisa Danantara masuk ini guys? Nah, sebelumnya 20%. Pokoknya sekarang jadi 8% lah. Pokoknya gitu guys. Sahamnya turun ke 50. Danantara in guys ya. Wah, ini pinter Danantara ini. Jadi pemerintah itu seret. Nah, biar sahamnya turun. Kemudian masuk doi guys. Danantara udah masuk GoTo lewat Telkom bener guys. Kemudian guys, Inco ya. Inco hari ini juga junam guys. Tapi top buyer-nya itu guys. Top buyer-nya itu guys DX guys. Ya, top buyer-nya itu DX guys. Di mana DX guys? DX itu guys biasanya juga broker-broker afiliasi saham broker-broker afiliasi Danantara biasanya guys. Tapi ya nggak tahu ya. Ini masih persepsi doang guys ya. Nanti kita cek ke depannya guys. Saya akan ikuti terus guys ya perkembangan saham-saham yang kena gebuk pemerintah ini guys. Grup lu sama Remora gerakan saham Pak PP kan. Remora BRPT guys ya. Ya, disclaimer on ya. Saya sudah tahu sebenarnya guys ya. Tadi pagi sudah dapat info untuk fokus ke BRPT guys. Tapi ya kalau kita sama-sama beli BRPT ya nggak seru lah ya. Kita tetap pegang TPIA guys. Jadi saya pegangnya TPIA ya sama-sama arah ya nggak apa-apa lah ya. Gitu guys. Oke guys, welcome guys. Long term GoTo bakal terbang ya. In my opinion iya guys ya. Nggak tahu lagi ya. Disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual beli saham guys ya. Oke langsung saja bos. Ya guys. Tenang guys. Tenang guys. Langsung kita bahas guys. Yang pertama ada Bukan guys. Yang pertama ada CDIA guys. Yang pertama ada saham CDIA guys. Saham-saham Pak PP hari ini kompak naik guys ya. Yang arah ada 2 guys. Guys. GoTo mungkin naik ke 80 udah ngos-ngosan guys. 80 itu 50% lebih guys ya. 50 ke 80 itu sudah 50% lebih guys. Yang arah ada 2 BRPT dan TPIA. Kita cek CDIA guys. Enak guys ya Pak PP Day itu guys ya. Sekali Pak PP Day langsung celeng guys ya. Besok insya Allah lanjut. Nah ini kita cek guys ya. Rata-rata yang beli trader guys ya. Saya punya GoTo Every 300. Waduh guys. Gak tahu lagi tuh ya. Ini guys. Hari ini CDIA naik 13% guys. Top bayarnya ada AK sama MG guys. Dimana kedua pemain ini guys itu adalah trader guys. Bisa saja mereka itu tektokan guys. Ya. Bisa saja mereka ini tektokan. Bisa saja besok beli lagi guys. Kalau beli sekarang gimana? Menurut saya high risk guys. Resikonya terlalu tinggi guys. Karena MG sama AK itu harusnya barangnya di bawah guys. Ya, AK 1121, MG 1153 guys. CDIA itu di 1190 guys. Ya, jadi harga sekarang itu di atas harganya doi kedua ini guys. Dimana dua ini adalah kecenderungannya ke trading guys ya. Gitu guys. Jadi untuk CDIA saya prefernya wait and see guys. Itu guys. Yang nggak punya barang Pak PP sekarang ya, kalau saya pribadi nggak berani guys ya, karena sahamnya sudah kenceng-kenceng guys. Gitu guys. Izin ya, disclaimer on. Nah kita cek BRPT sama TPIA guys. BRPT itu guys kok bisa naik kenceng guys. Ya karena kemarin guys ya, kemarin OD, dimana OD itu biasanya dipakai oleh Pak PP.
OD, HP, YU biasa dipakai oleh Pak PP itu borong kemarin guys. Dalam sehari itu beli 100 miliar guys. Berarti itu menandai saham ini lagi dijagain guys. Ya. Sayangnya kita gengsi untuk ikut guys ya. Ini guys ya tanggal 4 guys. Ini ya. Tanggal 4 ada OD ya. 139 miliar guys ya di 1859 guys. Jadi tadi opennya itu di 1880 bahkan low-nya ada di 1840 guys. Dimana itu di area-areanya OD ini kemarin beli 139 miliar guys. Ya pantas lah ya sekarang itu sahamnya arah guys. Kalau TPIA itu HP guys. HP sebelumnya itu nahanin terus guys. Ketika crash doi itu sebelumnya nahanin terus guys. Ya jadi sekali aktif sahamnya kenceng guys ya. Itu bos. Lanjut guys. Lanjut bos ya. Goto guys. Goto itu guys aman lah ya Goto itu guys. Kenapa kalian kok tanya Goto guys? Jadi barangnya kering. Ya nggak kering guys, tapi ada yang akum guys. Masa ownernya nyangkut guys ya? Berpikir secara logika guys. Goto guys pertama guys ya. Pertama guys, kalau kalian dapat barang di 50 guys. Ya. Kalau kalian dapat barang di 50 di saham Goto guys, resikonya rendah guys. Low risk. Ya, itu ya guys ya. Jadi kalau kalian dapat barang di 50 berarti low risk guys. Gitu guys ya. Low risk, resikonya rendah. Goto ini fundamentalnya bagus, tapi Goto ini guys ada sentimen negatifnya guys, yaitu ya tadi guys kebijakan pemerintah guys. In my opinion Goto masih cerah guys ke depannya guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Goto average 51 aman guys ya. Ya disclaimer on dulu ya, saya juga punya Goto guys, sudah lama guys ya. Kita ngumpulin Goto guys. Ya nggak ngumpulin lah ya iseng-iseng beli lah. Ya nggak iseng-iseng sih guys, ada reasonnya saya beli guys dulu guys. Average saya 58 guys ya. Ya minus sekitar 13-15% guys. 13-15% di Goto guys. Kemarin sempat naik ke 58 guys ya. Harusnya bisa jual BEP guys harusnya guys. Kenapa nggak averaging down? Ya belum ada peluru guys ya. Sabar dulu guys, tenang ya. Jangan diketawain guys ya. Nanti kalau naik ke 80 kalian panik semua guys ya. Lanjut guys. Belinya di 5, semisal kalian beli di 51 guys. Resikonya turunnya ke 50 guys. Ya. Resikonya cuma 3% guys ya. Ya. Masa nggak berani guys. Disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut guys. BKSL guys. Jujur ya, kita sudah lama nggak beli properti guys. Kita mainnya ya di gold ya, di saham peremasan. Kemarin di saham Pak Thohir yang nggak kemana-mana guys. Kemudian sekarang mulai ada diversifikasi guys. Kita Pak PP ada, Pak Hapsoro ada, Pak Bakri juga ada guys. Pak Bakri juga ada. Ya aman lah ya. Ya kalau semisal besok Pak Hapsoro die, semoga yang itu naik guys ya. Semoga semisal besok Pak Bakri die, semoga saham Pak Bakri itu yang naik. Ya gitu-gitulah guys. Diversifikasi kumlo aja guys ya. Enak guys. Kita cek BKSL guys. BKSL secara fundamental harusnya bagus guys. Saham BKSL ini guys. Ya. Apa ini bos? BKSL guys, karena katanya guys ya, katanya orang-orang fundamental itu ini guys ya, labanya aja naiknya kenceng guys.
Di 2025 kuartal 1 800 jutaan labanya guys. Di 2026 35 M guys. Tapi secara kuartalan menurun guys ya. BKSL ya, kita cek guys secara transaksi dulu guys. BKSL kan junam terus ini guys. BKSL ini sideways mulai tanggal 27 guys. Mulai tanggal 27 April doi ini sideways guys ya sampai 5 Mei guys. 27 April sampai 5 Mei sideways terus. IF jualan, XL yang nampung guys. In my opinion kalau IF di BKSL itu jualan itu kurang oke guys. Karena IF itu salah satu insidernya BKSL guys. Ya. Jadi salah satu pemegang saham tercatatnya itu pakai IF guys. Ini guys ya, IF ya, IF guys ya. Jadi doi waktu sideways ini guys, doi malah jualan ya. Jadi cenderung distribusi, takutnya nanti breakdown support tambah turun guys. Ya, jadi kalau sideways itu distribusi guys, berarti itu masih akan melanjutkan distribusinya guys. Jadi saya BKSL saya wait and see dulu guys. BKSL tenang aja ada banteng. Nah itu guys, tenang aja guys ya, ada banteng guys ya, kalian yang tenang aja guys. Nanti kalau saham BKSL naik sampai 1000 misal guys ya, kalian pemegang saham BKSL wajib nyoblos banteng guys ya, izin ya. Lanjut guys, Inco guys, saham-saham komoditi hari ini pada junam guys ya. Saham-saham komoditi Inco junam, MDKA junam, MBMA guys, kita cek MBMA turun 8%. NCKL guys, kita cek NCKL turun 2,9%. Saham komoditi pernikelan dihajar, dibantai market hari ini guys ya, karena ada kebijakan ini guys, apa namanya guys, ada kebijakan pajak tak terduga guys. Apa itu pajak tak terduga? Jadi gini guys, jadi tadi ada pengumuman dari Pak Purbaya ya, produsen nikel itu kalau ekspor kena pajak, yang pertama guys. Yang kedua guys, untung bukan dari produksinya guys. Misal ada harga nikel naik guys, kemudian doi ini untungnya gede guys ya, nah itu kena pajak lagi guys ya. Sudah tahu saham Inco ini produksinya nggak terlalu gede guys, produksi nikelnya nggak terlalu gede guys ya. Kemudian labanya naik karena harga nikel guys ya, harga nikel per year to date juga lagi oke guys, secara year to date guys. Kemudian hari ini guys ya keluar kebijakan guys ya, kena pajak guys. Nah, aslinya cabut guys ya, ZP yang akum yang terpaksa cut loss guys. Jadinya berapa, klik link di bio guys ya. Nih guys, kita cek ya. Sebenarnya saham ini transaksinya bagus guys ya. Pertama guys ya, saham ini fundamentalnya bagus guys. Fundamental labanya bertumbuh lah ya. Labanya bertumbuh kuartal 1 735 M guys. 2025 itu 357 M. Jadi naik sekitar 100%-an guys. Secara year on year guys. Secara kuartal, di kuartal 4 2025 394 M, kuartal 1 2026 735 M guys. Jadi juga labanya naik tumbuh guys. Bahkan proyeksi laba 2026 itu 2,9 triliun guys. Dimana di 2025 labanya cuma 1,2 T guys. Nah, sudah bagus nih guys ya pertumbuhannya guys. Ya karena ada raja terakhir bersabda guys ya, langsung kena guys. Langsung ZP AKYU buang barang guys. ZP AKYU ini para asing ya, investor asing langsung kabur hari ini guys. Ya gimana bro?
Sahamnya Junam 13% guys. Tapi dari segi transaksi ya, ZP ini masih punya barang guys. Ya. ZP ini guys masih punya barang sekitar 200 eman guys. Doi itu aku mulai tanggal 16 April guys ya. Dimana 16 April itu sideways guys. Saham kalau sideways kemudian diakum guys ya. Tinggal nungguin breakoutnya aja sebenarnya guys ya. Saham ini juga oke guys ya. Ini sideways ya. Mulai tanggal 16 April guys. Sideways guys. Dan diakumulasi guys. Nih 16 April guys. 16 April ya. Nih 16 April sampai 5 Mei ya. ZP guys ya 253 M guys. Bahkan sebelum tanggal 5 ini guys ya, sampai tanggal 30 ya. Tanggal 45 ini jualan doi guys. Sampai tanggal 30 itu barangnya hampir 300 M guys. Ya di 6.800. Ya ini enggak, ya kita tergiur dong bos. Harganya di 6.800an guys. Breakout aja udah jos ini guys. Kemudian guys ya, tanggal 45 ZP jualan tapi dia masih punya barang guys. Nah, tapi dia masih punya barang ya, jualannya masih 34 M, masih punya 200 M-an guys ya. Dan dia lagi nyangkut guys ya. Jadi ya kita lihat dulu guys ya. Apakah besok doi masih ngebet jualan ya atau rebound ya, kita cek dulu besok guys. Dari segi teknikal guys, kok malah turun apa nggak rugi ZP? Iya ZP kabur guys ya karena ada kebijakan itu guys ya, investor ini guys. Kemudian dari segi teknikal guys ya, saya coba-coba teknikal lagi guys karena kebetulan guys ya di TPIA itu match guys ya, teknikal saya di TPIA guys. Kemarin ya yang saya bahas kemarin ya TPIA guys. Koreksinya sampai mana itu guys kemarin ya. Kemarin saya pakai Fibonacci guys ya di TPIA guys. Nah, kenapa ini guys? Ini ya. Kok ada garis ini? Nah, ini guys. Kemarin saya pakai TPIA ini kan HP guys. Ya, TPIA itu kan HP ya yang akum. Jadi saham ini ada yang akum guys. Kemudian sahamnya Junam guys. Nah, saya coba pakai Fibonacci guys ya. Ternyata kok pas guys. Kok ini salah guys. Nah, ini guys. Nah, apakah teori ini berlaku lagi guys ya? Apakah kita pakai teknikal guys? Nih guys ya. Katanya nggak pakai teknikal. Iya guys, ini coba guys. Apakah berlaku lagi di saham Inco guys? Kalau berlaku ya bisa jadi referensi lah ya. Kita pakai Fibonacci retracement guys ya. Jadi di area sini guys, dan pas guys di area sini mantul guys ya saham ini guys. Kemudian guys ya kita cek Inco guys ya, apakah sama guys. Kalau nggak berlaku berarti ya teknikal ya nggak tertarik teknikal lagi guys. Nah ini guys ya kita cek pakai Fib. Ini kepencet ini terus guys ya tadi guys. Ini guys ya. Nah ini sama guys ya, lagi di area sini guys. Di area 6150 sampai 5900 guys ya, ini guys 6150 sampai 5900 guys. Ini Fibo retracement guys ya. Nanti materinya saya upload di modul guys. Saya lengkapi guys. Tapi ya nantilah ya kalau porto kita sudah membaik guys ya. Nah ini guys. Kalau porto kita sudah membaik, kemudian moodnya kembali, nah itu enak guys. Saya buatin nanti guys ya. Saya lengkapi guys ya modul teknikalnya guys. Ya kalau mau pakai teknikal silahkan guys ya. All in bahmu guys, jangan all in guys. Lanjut guys, lanjut ya. MDKA guys. MDKA juga unik guys. MDKA juga kena imbasnya guys ya, dimana asingnya juga kabur ya MDKA guys. Nih guys. MDKA naiknya lama guys ya, lama mulai tanggal 16 Maret naik, turunnya jebret guys ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5 hari turun kembali ke supportnya guys. GG saham ini guys ya, sangar saham ini guys. Kapan ya MDKA kayak gini guys ya. Nih guys, MDKA itu yang pertama
masih dijagain oleh PD guys. PD masih akum terus guys ya. Push mulai tanggal 29 Januari guys. Barang terbanyaknya ada di PD, which is PD itu adalah pengendalinya guys. Ya. Ini guys, PD barangnya 1,2 triliun guys. 1,2 triliun di 3.200. Sekarang MDKA di 3.100. Berarti price discount everything guys ya. Ini guys. Jadi MDKA kemudian saham emas itu biasanya pengendalinya pakai PD guys. Ya. MDKA sama emas kan satu MDKA kan induknya, emas kan anaknya guys. Nah ini guys ya. Yang punya barang banyak ada PD, kemudian gak ada retail guys ya, gak ada retail guys ya, tapi sahamnya kok emang harga emas lagi kurang guys ya, harga emas gak naik-naik lagi guys, lagi tertekan guys. Jadi in my opinion aman guys ya, kita cek aja guys ya, PD lah nahanin guys. Saya yakin PD nahanin terus guys ya, ketika ada pembantaian guys ya, ketika ada tekanan guys. Wah, SSIA naik 8% ciu. Wah, tadi saya mau masuk 1.800 guys. Apa guys tadi guys? MDKA ya. Kok film sih? MDKA guys. Jadi MDKA masih aman-aman aja guys. Nih ya. Coba guys ya, kita cek guys. Kok agak ngelek-ngelek gimana gitu guys. 3.100 ya. 3.100 coba kita cek guys. 3.100 mana guys PD guys. Ini PD nahanin guys ya, PD nahanin barang 3.100 guys. Di mana kamu Di mana kamu dek? Kok gak ada guys. Wah gak sinkron ini guys ya. Antara bid offer dan running trade gak sinkron guys. Nah ini guys ya, PD ini guys. Nahanin guys ya di bawah 3.100 guys. Jadi bagus guys ya. Jadi in my opinion masih oke lah MDK ini guys ya, masih aman guys. Ya karena sentimennya aja guys. Karena sentimennya aja ya yang kurang mendukung guys ya di MDK ini guys. Lanjut guys. NIKL guys, kok gelap guys ya? Bentar guys, kok gelap ini guys? NIKL guys. Saya nggak pernah main NIKL guys. Ganteng, apanya ganteng guys? Malah gelap guys. Yus lah, bener guys. NIKL guys. Kenapa guys? Sinyalnya kok tiba-tiba agak ngelek-ngelek gimana gitu guys. NIKL saham ini guys. NIKL saya kurang main saham kayak gini guys. Ya. NIKL ya, XL, YP, XA ya, yang tahu aja guys, XA ini guys. Saham ini lama nggak ada volume ya, tiba-tiba ada volume guys ya, jadi berbahaya guys. Hari ini ada yang buang IH guys. Saya berharap IH itu adalah pengendalinya guys ya. Saya berharap IH itu pengendalinya guys. Kalau diguyur pengendalinya ya bersyukur ya guys, mantap. Mampus deh kok mantap. NIKL guys. Bentar guys. IH itu kan IH itu broker-broker yang jarang kita dengar guys. Oh, kita nggak kelihatan guys ya pakai broker apa ini guys, ownernya guys. Hari ini ada yang jual IH ya. Kalau ini pengendalinya guys ya. Sorry salah guys. Salah tanggal guys. 5 Mei guys. Sorry salah tanggal guys ya. Hari ini yang top bayarnya XA, yang tahu-tahu aja XA itu siapa guys, yang jualan IH guys. Jadi guys, kurang-kurangilah ya main gorengan guys.
Ya, tapi kalau kalian agresif ya silahkan guys main gorengan guys. Kalau kalian jago ya mencari peluang ya 2% langsung cabut, 2% langsung cabut gitu guys. Silahkan guys. Ya, XA-nya itu nah iya guys. Ya, tahu sendiri lah ya. Saya harap kalian pinter-pinter lah. Lanjut guys. Care guys ya, saham care. Saham care itu saham yang gak liquid guys. Ya, saham ini saham gorengan guys. Ya, saham care ya, cari guys ya. Transaksinya cuma berapa juta ini guys? Ya, cuma 70 juta, 10 juta, 1 juta. Ini kalau ditotalin nggak ada 100 juta guys yang beli guys. Ya. Yang beli itu nggak ada 100 juta guys di saham care guys. Jadi kalau kita update di grup guys ya. Per orang aja guys, semisal ya. Semisal ini ya, semisal per orang masuk 10 juta guys, atau per orang masuk 1 juta aja guys, semuanya masuk guys, saham ini ya terbang guys. Saham ini saham yang kurang liquid guys ya, nanti bingung jualannya guys. Jadi kurang-kurangi guys ya, kurang-kurangi yang nggak liquid guys ya, kurang-kurangi yang nggak liquid, kurang-kurangi saham gorengan guys, karena dapat menyebabkan kolesterol guys. Cara join klik link di bio guys. HK-in grup sendiri, nanti kalian HK saya jual guys. Gimana terus guys? Nah itu guys ya yang tidak bagus guys. Lanjut guys. NEST guys. Kok banyak saham-saham yang NEST. Sama guys, NEST itu saudaranya care gak sih guys? NEST itu juga saham yang kurang liquid guys ya. Ya meskipun sekarang sahamnya naik 24%, ya udahlah ya. Tuh guys, lanjut ya. IRSX, nah ini liquid guys, IRSX guys, coba kita cek ya. Pokoknya kalau gorengan itu sudah banyak aktif guys, banyak jadi top buyer guys, bukan top buyer guys, trending dan juga top gain guys, nah itu bahaya IHSG guys, biasanya gitu guys. Kemarin sebelum IHSG crash kan banyak aktif guys ya, gorengan-gorengan aktif guys, Koal, kemudian Kota ya. Nah itu guys. IRSX terlalu banyak retail kayaknya ya guys. IRSX ya, IRSX ini guys ya, IRSX. Kita cek dulu guys. Kalau belum ada yang akum ya kita wait and see dulu guys. Kalau ada yang akum ya kita bisa analisa lebih dalam guys. YU Natsel dicuan, apakah itu Pak PP? Ya Pak PP guys. Pertama King MG lagi distribusi dan King XL lagi akum guys ya. Berarti IRSX ini banyak retailnya guys ya. Jadi ya gimana guys ya, wait and see dulu lah ya IRSX guys. Ini guys ya, King XL lagi beli terus, King MG lagi jual terus guys. Jadi kita IRSX prefer wait and see dulu guys. Kenapa guys ya, kena pembatasan lagi. Live kita kena pembatasan lagi guys. Ya. Gak apa-apa guys. Ya lanjut guys. Lanjut ya, tool guys ya, tool. BRPT hold atau TP. Ini guys, pasang trailing stop guys. Tool sama guys ya. Kok banyaknya nanyain saham-saham yang kurang liquid guys. Kenapa guys? Guys, jangan FOMO guys ya. Tenang guys, yang tenang guys ya. Uang datang kepada orang yang tenang guys. Jangan FOMO gorengan guys ya. Yang tenang aja guys. Slow guys, slow guys ya. Tenang. Yang lain yang main gorengan naik 100%, kita belum aktif-aktif. Yang tenang guys, yang tenang ya. Oke guys. Gak bakal tergiur guys ya, meskipun ada yang usul ini guys, buatin grup buat main gorengan guys. Ada guys ya, grupnya ada guys, guys. Minta izin ya kepada Om,
Itu doi juga aktif guys. Kalau saya kan capek guys ya. Itu guys. Ada saya ikut juga. Nah itu guys. Pokoknya itulah ya. Itu silakan guys. Ya Allah guys, kopiku ini guys. Nge-lag guys. Nge-lag gak guys? Koneksi bagus guys. Nge-lag ah? Aman-aman guys ya. Masa saya nge-lag guys? Aman ah? Aman ah? Oke guys, lanjut guys. Lanjut guys ya, CBDK guys. Ada yang tanya SSIA guys. Jujur ya, SSIA itu bagus guys. Ya. Tak kasih tahu guys, kalian kalau mau, kalau kalian saya kepikiran bikin edisi nyicil saham guys. Yaitu sahamnya SSIA guys. Ya. Ya, tapi nanti bingung guys. Gini guys ya, saya murni SSIA ini lihat dari bid offer guys. Ya. Murni SSIA ini lihat dari bid offer guys. Ya. Jadi kalian ikuti aja guys broker HP guys. Broker HP ini guys biasanya guys ngebid di harga-harga genap guys. Nih, tak kasih tahu guys ya, ngebid di harga-harga genap guys. Ini sudah saya perhatiin dari dulu sebelum aktif guys. Tapi ya karena barangnya HP ini nggak sampai 100 M guys ya, jadi saya belum berani guys ya. Itulah ketidakberanian juga kehilangan kesempatan guys ya. Sahamnya naik kenceng guys ya per hari ini guys. Bahkan mau jebol resisten guys ya. Jebol resisten ya OTW ke 2000 plus ini guys. Nih guys ya, saya murni lihat dari bid offernya guys. Kalian cek aja guys ya di angka-angka bulat guys ya. Contoh 1850 guys. Nah ini guys, HP ngebid guys ya. Pokok ada yang ngebid tebel guys. Kalian ikut ngebid guys ya. Kalian ikut antri. Ya itu guys. Nih kemudian di 1800 coba guys. Coba 1825 ada nggak 1825 guys. Nah 1825 ada yang ngebid 10.000 lot. Nah ini guys yang tebel guys. Kemudian 1800 guys harusnya guys. Nah ini guys 1800 5.000 lot. Biasanya itu pakai 5.000 lot guys. Biasanya King HP itu guys 1775 nih guys. Pakai 5.000 lot. Nah ini guys 1750 guys. Pakai 5.000 lot. Nah ini guys pakai 5.000 lot 1725. Ini behavior dari emitennya guys. Nah pakai 5.000 lot guys. Nah kalau kalian ngikuti ya triknya gitu guys. Kalian antri guys ya di harga-harga bulat guys. Lebih enak lagi kalau lagi IHSG lagi merah, sahamnya juga ikut tertekan, itu lebih enak guys untuk nyicil guys. Nah untuk sekarang sahamnya aktif terus guys ya. Ya terserah kalian guys. Tuh guys, lanjut guys. Kok malah ini guys ya, malah lanjut guys, CBDK guys. CBDK guys. Tool sudah dibahas guys, Tool guys. Tool itu sahamnya kurang liquid guys ya. Saham kurang liquid ya. Jadi prefernya kita wait and see dulu guys. Guys, yang belum follow TikTok saya follow guys ya. Yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Tadi dapat 10 followers guys ya. Ya. Lanjut guys, CBDK guys. Kena pembatasan ini guys ya live-nya guys. Gara-gara ngomongin goto ini guys ya. Yo kita cek CBDK guys. Langsung saja guys ya, kita cek yang akun siapa guys. Kalau ngurutin satu-satu nggak ada volume guys ya CBDK ini guys.
CBDK ini sudah lama nggak ada volume guys. Terakhir ada volume tanggal 14 April guys ya, di pucuk guys. Nah itu guys ya. CBDK yang punya barang banyak ada RB, tapi RB sudah lama nggak beli guys. Dia sudah lama nggak akum guys ya, RB ini guys. Jadi bisa disimpulkan RB ini adalah investor guys. Kemudian ada XL, CC, retail pada masuk guys ya. Di saham CBDK guys. XL, XC, YP, CP, CC guys ya. Ini pada masuk guys. YP beli terus, XL juga beli terus, CC beli terus. Ya CP ini tektokan lah CP ini guys. XC juga cenderungnya beli terus guys. Jadi CBDK ini saya wait and see dulu karena retailnya lumayan banyak guys. Itu guys. Kayaknya kalau suruh milih ya CBDK atau PANI guys, prefernya ke PANI guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut guys. ASPR guys. Nah ini saham yang kenceng guys ya naiknya guys. Gila ini guys ya, nggak dikasih ini guys. ASPR ini guys ya. ASPR ini nggak dikasih koreksi guys. Ini guys, saham ini naik sudah 91% guys ya. Belum UMA guys ya, minimal UMA lah bos. Naik 93% tanpa koreksi guys. Ya, siapa yang naikin ini guys ya? Mulai tanggal 24 April guys. Kayaknya dibuat tektokan guys ya. XL guys. Ya XL guys ya, paling seseorang ini guys ya yang naikin ASPR ini guys. Kemudian yang jualan ada PC sama AT guys. Yang jualan ada PC guys. In my opinion ASPR lumayan nakutin guys ya untuk masuk guys, untuk enter guys. Kenapa guys? Sahamnya sudah naik 93% guys. 93% tanpa koreksi guys. Jadi lumayan high takut dibuat cuci tangan oleh XL tadi guys. Nggak kelihatan ya pengendalinya pakai apa guys. Dan ditakutkan lagi si PC ini ya, broker-broker yang jarang kita dengar guys ya, PCAT ini guys. Ini ditakutkan ini adalah pengendalinya guys. Kalau ini pengendalinya guys ya, jadi lumayan nakutin guys. Jadi ASPR saya mending wait and see guys. Nggak FOMO, nggak ya santai lah ya, nggak FOMO lah, tenang ya, yang tenang guys. Meskipun yang lain cuan semisal 50% di ASPR ya, mungkin barangnya juga nggak banyak guys. Nggak akan berani masuk banyak guys ya. Oke guys, lanjut guys ya. Lanjut bos. Padi guys. Padi juga retailnya banyak guys. Saham ini retailnya lumayan banyak guys. Oh bentar guys. Padi ini 2 hari lumayan ada volume guys. Meskipun volumenya nggak terlalu banyak guys. Padi ini ke MU jualan. MU ini pengendalinya guys ya. Itu jualan terus guys. Gimana guys? Padi ini dikuasai oleh retail guys. Tanggal 45 guys ya. Tanggal 45. Sorry guys. Mulai ini dulu ya. Coba guys. Tanggal 10 ada volume ya. Tanggal 10 April guys. Tanggal 10 April ada volume. Tapi transaksinya netral aja guys. Tanggal 13 saham ini dibanting guys ya. CC jualan guys. Dimana tanggal 10 doi beli ya. CC ini beli 9M guys. Ini harusnya bukan retail guys. CC ini beli 9M. Di tanggal 13 doi ngebanting guys ya. Jualan 6M guys. Di 140 guys. Doi sudah cuan guys ya. Di tanggal 10 dia belinya di 121. Di tanggal 13 dia jualan guys. Udah tanggal 14 sampai tanggal 24 guys. 14 sampai 24.
bentar kok ada king AK guys ya, tiba-tiba ada king AK punya barang guys di dia guys. Meskipun barangnya nggak terlalu banyak guys, tapi kalau di saham padi guys, kalau di saham padi ya jadi banyak guys ya, karena padi ini trade liner guys ya. Saham ini liquidity-nya juga nggak terlalu gede guys. AK guys ya, AK itu AK trader guys ya, kita cek dulu aja guys barangnya ada di berapa guys. Wah, AK ini trading aja guys ya. AK ini tanggal 30 sama tanggal 4 guys beli guys. Tanggal 30 sama tanggal 4 guys. Itu beli guys. Ya barangnya nggak terlalu banyak guys ya. Bentar guys. Tanggal 4 AK beli, tanggal 5 AK juga beli guys. Berarti mulai tanggal 30 sampai tanggal 5 guys. Tanggal 30 AK beli ya. Jadi barangnya AK ada di 119 guys. Ini AK trader guys ya. Sekarang padi ada di 126 guys. Jadi prefer padi karena di atas harganya ini guys ya, AK guys. Jadi saya prefernya wait and see guys, padi guys. Karena terlalu high risk guys. Pun saham ini guys ya, free floatnya terlalu gede guys. Hampir ya 90% dikuasai masyarakat guys ya. Padi ini guys. Bahkan Pak Hapsoro jualan hampir semuanya guys. BRPT CDA sudah di BRPT TPS sudah coba dibantu cek, sudah saya bahas guys ya di awal tadi guys. Ini guys ya, free flow-nya padi 94% guys. Jadi ya, lumayan high risk gak sih guys kalau dikuasai retail guys ya, di akuisisi retail ini guys. Saham padi ini guys. Lanjut bos. Lanjut guys. WMUU guys. WMUU itu mau rek isu di harga 100 gak sih guys? Tapi sahamnya malah junam ya. Apakah rek isunya menarik guys ya WMUU ini guys? Kalau di harga 100 ya malah gak menarik guys. Ya WMUU guys. WMUU tanggal 17 April ada volume guys ya, tanggal 17 April guys. Ini guys ya. Tanggal 17 April ada CCXL guys. Ini bukannya satu orang ini guys ya. Kok tiba-tiba tanggal 17 ini. Tanggal 17 ini guys ya, tanggal 17 ini tiba-tiba ada transaksi gede guys ya. XLAZ beli 30M, 20M, yang buang ada CC guys. Berarti XLAZ-nya itu retail guys ya. Kemudian tanggal 20 sampai sekarang guys, sahamnya kan junam terus guys ya. Tanggal 20 sampai sekarang AZ ini jualan ya. Yang akum belum ada guys ya. Jadi WMUU guys ya, saya cenderung ke nggak main guys ya. Izin ya. Saya kurang main emang guys ya saham WMUU ini guys. Lumayan high risk juga guys ya WMUU ini guys. Gitu bos. Kalau kalian kungfunya pakai reg isu itu guys. Karena reg isunya di harga atas guys. Saham WMUU potensi dikerek guys ya. Agar reg isunya itu menarik guys. Tapi kalau reg isunya sudah ada standby buyer-nya guys. Ya biarin guys ya, masih meskipun turun guys. Gitu bos. Jadi WMUU emang saham trade liner guys ya. Saya juga kurang main guys ya saham-saham yang liquidity rendah itu guys. Lanjut guys. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Udah gak sih guys? Kena ini guys ya. Gak tahu TikTok saya kena pembatasan guys. Kenapa ini guys? Bufa bagus guys, aman aja guys ya. Bufa bagus, udah itu aja yang bisa saya bilang guys ya. Bufa itu bagus guys. AK masuk ya, semoga aja AK nggak trading aja guys ya. Semoga aja AK besok nggak jualan guys di Bufa guys. Oke guys, thank you guys ya.
ini kena pelanggaran guys ya, kena PL guys, nggak tahu guys ya, padahal saya nggak ngapa-ngapain guys ya, nggak bahas yang aneh-aneh guys, nggak buka-buka aurat guys, nggak konsumsi zat guys, kena pelanggaran guys ya, unik ini guys. Oke guys, thank you guys. Yang belum follow Twitter saya follow guys ya, yang belum follow IG saya follow, yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Oke guys, thank you guys, selamat malam, semoga besok ISG tambah hijau royo-royo guys ya.